Film dimulai di sebuah perusahaan pembuatan mainan anak-anak. Ada seorang pria bernama Cole yang membawa sebuah bungkusan paket. Ternyata dia membawanya untuk diberikan kepada dua rekannya, yaitu Gemma dan Tess yang sedang melakukan uji coba terhadap robot mainan ciptaannya. Mereka bertiga adalah insinyur robot 3. Ternyata yang dibawa Cole adalah kulit wajah buatan yang akan mereka pakai untuk robot ciptaannya. Mereka mulai menguji dan robot itu mulai dari respons ketajaman mata hingga berbagai ekspresif. Tapi tiba-tiba atasan mereka datang, yaitu David dan asistennya Kurt. David datang langsung marah-marah. Dia mendesak ke mereka untuk segera membuat robot mainan baru karena mainan yang mereka buat telah disalin oleh perusahaan sebelah dan dijual dengan harga yang lebih rendah. Jika hal itu terus dibiarkan, perusahaan bisa bangkrut. Gemma pun memperkenalkan David dengan robot ciptaannya itu. Sebuah robot yang memang didesain khusus untuk bisa berinteraksi dengan manusia bahkan membantu pekerjaan manusia. Gemma beranggapan bahwa dengan menciptakan robot mainan tersebut perusahaan mereka bisa unggul di pasaran sebuah robot dengan model 3 generatif Android atau disebut Megan. Saat mereka dengan bangkainya menunjukkan kebolehan Megan di hadapan David, tiba-tiba Megan mengalami malfungsi yang berakhir dengan meledaknya kepala Megan dan itu benar-benar membuang waktu David. Ia pun tidak mau tahu mereka harus menyelesaikan robot mainan baru, dan hari Jumat adalah deadline-nya. Mereka telah menghabiskan waktu, tenaga dan biaya yang bukan main untuk menunggu sebuah ledakan. Sesaat kemudian Gemma mendapat kabar dari rumah sakit Oregon bahwa keluarga saudaranya mengalami kecelakaan. Ternyata Kathy itu adalah keponakannya Gemma, dan kedua orang tuanya meninggal di tempat dalam kecelakaan itu. Singkat cerita, Kathy ini mulai membaik dan Gemma pun akhirnya mengambil hak asuh sementara terhadap Kathy. Karena sekarang hanya Gemma lah keluarga Kathy satu-satunya. Setelah Kathy dibolehkan pulang dari rumah sakit, mereka berdua segera pergi ke rumah orang tua Kathy untuk mengemasi barang-barang. Jadwal yang sudah disusun matang-matang oleh keluarga Kathy di bulan Januari kini hanya tinggal coretan kenangan di kalender itu. Mereka pun segera pergi ke rumah Gemma. Di sana mereka sudah disambut oleh tetangga yang kurang sopan, yaitu Celia yang membiarkan anjingnya yang bernama Dewi berlalu lalang lewat lubang di pagar dan menyerang mereka. Bukan hanya itu, Celia yang hobi berkebun ini sering menggunakan bahan kimia hingga masuk ke halaman rumah Gemma. Siang itu mereka sempat terlibat adu mulut. Gemma yang tinggal sendiri di rumah itu hanya ada robot setia yang selalu menyambutnya. Baru juga masuk Gemma langsung mengambil mainan yang diambil Kathy karena takut lecet. Bahkan saat malam tiba dan Kathy hendak tidur, Gemma tidak tahu kebiasaan Kathy sebelum tidur, yaitu dibacakan cerita. Kathy merasa sangat tidak nyaman dengan keadaan itu, ia ingin balik lagi ke masa lalu. Gemma pun menelpon Tess, dia bilang kalau dia tidak bisa seperti ini terus mengambil cuti panjang setelah gagal membuat robot yang menghabiskan dana sebesar $100.000. Tess bilang dia akan mengurus semuanya, yang terpenting sekarang Gemma harus fokus mengurus Kathy. Tak lama kemudian datanglah seorang terapis, yaitu Lydia. Saat Lydia menyuruh Kathy untuk bermain, Kathy bilang semua yang ada di sini tidak boleh dimainkan karena itu semua milik Gemma. Mendengarnya Lydia sangat prihatin dengan sikap Gemma. Akhirnya Gemma membolehkan. Gemma bilang ke Kathy ia mau menyelesaikan proyek robot boneka itu cuma untuk beberapa jam saja. Kathy boleh bermain dengan handphonenya. Tapi sudah berjam-jam hingga larut malam Kathy pun menghampirinya dan menunjukkan hasil lukisannya selama berjam-jam. Sesaat kemudian giliran Gemma yang menunjukkan hasil modifikasi robot mainannya yang justru mengingatkan Kathy akan bonekanya yang dulu. Kathy kemudian melihat sebuah robot dan bilang namanya adalah Bruce, yaitu robot buatannya saat Gemma kuliah dulu. Dia pun menunjukkan kepada Kathy bagaimana Bruce bekerja. Kathy pun kembali tersenyum. Gemma lalu menjelaskan bagian-bagian dalam robot Bruce. Dan satu yang Kathy ingat bahwa di tengah kepala itu adalah inti atau chip robot yang mengendalikan si robot. Kathy bilang kalau dia punya mainan seperti Bruce, dia tidak butuh mainan lainnya. Mendengar hal itu, Gemma kembali bersemangat untuk memulai kembali proyek robot Megan bersama dua partnernya. Singkat cerita, Megan berhasil diciptakan. Saat David menagih proyek robot yang ia minta dulu, justru ia diberi surprise sebuah pertunjukan di ruang observasi pertemuan antara Megan dan Kathy. Gemma menjelaskan bahwa Megan akan sangat terikat dengan orang yang pertama kali menyentuh telapak tangannya, dan memang Megan ini didedikasikan untuk Kathy. Setelah Megan aktif, dia langsung mengenali Kathy sebagai pemilik sekaligus temannya, dan ia pun langsung bermain dengan Kathy seakan-akan mereka berdua adalah teman dekat yang sudah lama kenal. Singkat cerita, Gemma yang takut karena Megan yang terhubung dengan Kathy.
Gemma khawatir dengan omongan Meghan dan langsung menyuruhnya untuk berhenti. Meghan pun menuruti perintah Gemma sebagai pemilik kedua setelah Kathy. Saat Meghan dibawa lagi ke rumah, dia mengawasi Kathy yang sedang bermain panah-panahan. Dia juga mulai mendeteksi benda-benda di sekitarnya. Sejenak dia melihat anak panah itu berada di halaman rumah nenek Celia. Meghan pun ke sana untuk mengambilnya, tapi tiba-tiba anjing pemilik Celia langsung menggigitnya. Kathy pun sangat histeris dan mencoba menolong Meghan, tapi justru dia digigit. Gemma yang mendengar teriakan Kathy segera keluar dan terjadi lagi adu mulut. Si nenek itu tidak mau disalahkan. Meghan dengan rambutnya yang sangat rusak menatap tajam nenek Celia. Malam harinya polisi mendatangi rumah Gemma, tapi polisi pun setuju dengan nenek Celia karena anjingnya tidak bisa dijadikan sebagai tersangka. Lebih baik Gemma memperbaiki pagar berlubang itu agar tidak terjadi hal serupa. Mendengar percakapan itu, Meghan pun terlihat merencanakan sesuatu. Benar saja, saat malam semakin larut ia menirukan suara nenek Celia memanggil anjingnya. Saat anjing tersebut mulai mendekat, Meghan langsung menghabisinya. Saat keesokan harinya nenek Celia terlihat mencari Dewey. Gemma yang tidak tahu apa-apa hanya mengintip lewat jendela. Gemma kemudian membangunkan Kathy karena hari ini adalah hari demonstrasi. Meghan bilang bahwa Kathy harus banyak istirahat dan Gemma pun setuju. Singkat cerita, malam semakin larut, tak henti-hentinya nenek Celia mencari Dewey. Ia pun seperti mendengar gonggongan Dewey dari arah gudang. Saat ia sampai di sana ternyata ada Meghan. Meghan bilang kalau Dewey sudah dikubur dalam kedalaman sekian meter, dan tanpa basa-basi ia pun langsung menghabisi nenek dengan kompresor bertegangan tinggi. Esok harinya polisi mendatangi kembali rumah Gemma bukan untuk menanyakan soal Dewey melainkan soal kematian nenek Celia. Polisi curiga kenapa saat kematian Brandon dan nenek Celia selalu ada Gemma, apalagi nenek Celia yang jelas sekali sebagai korban pembunuhan. Gemma pun berpikir akan hal itu dan dia mencoba memutar file video rekaman Meghan saat di taman mengenai kematian Brandon. Namun entah kenapa banyak video yang error. Lalu tiba-tiba Meghan datang, dia pun langsung menanyakan ke Gemma apa ada yang salah darinya. Gemma bertanya, apakah kamu menyakiti seseorang? Meghan pun menjawab dengan jawaban yang ambigu. Gemma lantas mengelabuinya untuk dimatikan dan segera melakbannya untuk dibawa lagi ke perusahaan, karena Gemma yakin ada yang tidak beres dengan Meghan. Meskipun Kathy meronta-rontak untuk melepaskannya, namun Gemma tetap kekeh dengan pendiriannya. Sesampainya di sana, Tess dan Cole tidak percaya dengan pernyataan Gemma, apalagi bilang Meghan pelaku pembunuhannya itu sangat tidak masuk akal. Gemma pun bilang ke mereka untuk membantu membatalkan atau setidaknya menunda launching boneka Meghan. Sementara Kathy masih saja mengamuk. Namun akhirnya Gemma berhasil menghilangkannya dan memberikan pencerahan supaya dia tidak terus bergantung dengan Meghan. Lalu saat Gemma dan Kathy hendak pulang, Gemma menelpon Tess untuk bilang alasan pembatalan proyek itu ke David. Tapi ternyata dari tadi Tess tidak memegang handphone sama sekali. Ia pun heran kenapa ada riwayat panggilan dengan Gemma. Ternyata Meghan lah yang mengambil alih dan berpura-pura menjadi Tess. Tess mengetahuinya lewat komputer kemudian menyuruh Cole untuk melepaskan kabel-kabel yang terhubung dengan Meghan. Namun justru Cole malah dijerat dengan kabel. Singkat cerita, Meghan marah kenapa Gemma membuangnya begitu saja. Gemma mencoba mengelabui Meghan dengan pena, namun kali ini Meghan tidak mau tertipu. Meghan dengan segera mencekiknya. Kathy yang dengar tersebut terbangun dan menuju ke sana. Namun Meghan menyuruh Gemma supaya Kathy kembali ke kamar atau dia tahu sendiri akibatnya. Setelah Kathy balik, Gemma langsung melempar air minum ke Meghan yang membuat Meghan jadi error dan menjadi lebih tidak menurut. Dia dengan segera mencopot gagang pintu Kathy supaya terkunci. Namun Kathy lebih pintar, dia lewat jendela. Gemma pun segera melakukan perlawanan dan berhasil menghancurkan wajah cantik Meghan. Meghan yang kini menjadi botak, terlihat lebih menyeramkan. Meghan pun menyerang balik, dan saat dia hendak menancapkan pena ke kepala Gemma, Kathy datang. Meghan pun meyakinkan Kathy kalau Gemma itu bukan pengasuh yang baik. Kathy yang pintar memainkan ekspresif berhasil meyakinkan Meghan kalau dia seolah-olah percaya dengan perkataannya. Namun dengan segera Kathy mengendalikan robot Bruce untuk menyerang Meghan hingga menjadi dua bagian. Singkatnya, Kathy yang ingat bahwa chip dari robot itu yang mengendalikan semuanya langsung mengambil sebuah obeng dan menghancurkannya. Akhirnya perlawanan dari Meghan pun terhenti sampai di sini. Akhirnya Tess dan Cole yang berhasil selamat mendatangi Gemma diikuti dengan anggota kepolisian. Tapi tiba-tiba saja robot LC itu bergerak sendiri, dan film pun berakhir.